Nah, Oke, oke. Selamat sore, Romo dan teman-teman semua. Shalom. selamat sore, shalom. Kali ini jelas ya, Mo ya, mukaku ya. Nah, Nggak pernah. Sip. pakai make up nggak? Oke. Oh, tentu, Mo. Itu udah Wih, yang pertama. hebat. Ketemu Romo Ya, harus tampil kece, ya, pokoknya. aduh, nggak ketemu siapa. Oke, Iya, ini kita sudah mau mulai ya, Mo ya. Untuk satu iya. jam ke depan, teman-teman silakan bergabung. Spesial juga untuk sore ini kita bisa sharing bareng nih bersama dengan Romo kita, Romo Cahyo. Sebelum memulai masuk ya Mo, izinkan saya Oh, pimpin doa dulu ya Mo ya, ya, pembuka mari kita. kita berdoa. Oke. Oke, teman-teman, mari kita mulai doa untuk acara kita satu jam ke depan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena kemurahan hatimu pada sore hari ini kami boleh kembali melaksanakan atau menjalankan kegiatan kami dalam IG Live PDO MPKK Sanmar. Terima kasih Bapak, pada sore ini kami juga masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan hari ini kami boleh memberikan pelayanan kami dalam secara online ini ya Bapak. Kiranya Bapak mau terus menyertai kegiatan kami IG Live ini dalam satu jam ke depan. Semoga Bapak mau memberikan kami penyertaan sehingga koneksi internet yang kami gunakan atau apapun yang mendukung IG Live ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga mau sertai Romo Cawe ya Bapak, sehingga apa yang mau di-sharingkan oleh Romo Cawe untuk kita semua dapat mau memberkati dan meneguhkan iman kami sebagai iman Katolik kami yang kami pegang sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami ucapkan syukur, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Dan Roh Putra dan Kudus, Roh Kudus, seperti pada seperti pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang segala sepanjang abad. segala abad. Amin. Amin. Dan Bapa dan Bapa Putra dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Oke, teman-teman, selamat sore. Kembali lagi kita ke IG Live PDO PKK Sanmar. Ini yang sudah ketiga, Mo ya. Sudah ketiga ya. kali kita IG Live. Yang ini yang terakhir dalam sesi yang pertama ini, kita akan banyak bincang nih, bincang sore, Mo ya. Terakhir Sama. biasanya lebih singkat. Dan yang penting bermakna, Mo. Itu kesimpulannya di Romo. Ya, Oke. Ini kita hari ini topiknya hampir-hampir menyerempet ya Mo ya sama topik yang sebelumnya tentang Be ya. Smart Netizen gitu. Ini Heeh. teman-teman sebelum mulai saya close dulu ya komentarnya biar kita bisa lebih fokus gitu ya. Romo bisa fokus juga. Heeh. Oke. Jadi teman-teman Romo juga ini kan sore ini kita mau bahas Romo tentang Be Smart Netizen. Ini kita ambil tema ini sebenarnya salah satunya karena kalau kita kaitkan nih Mo ya kondisi saat ini gitu yang sedang Ya, kita kan masih dalam pandemi COVID yang belum selesai ini ya kita harapkan akan selesai. Nah sebelum masuk topik nih Mo, mungkin dari teman-teman pasti penasaran ya Mo, termasuk saya gitu kan. Romo nih ya, karena kita bisa sudah secara online ya Mo ya, ya, masih online gitu. masih online. Mm-mm, Betul. betul. Nah, kesibukan Romo apa nih Mo selama PSBB ini, selama tidak ada kegiatan gereja kan sudah berkurang ya ketemu secara fisik gitu. Romo mungkin mau sharing, kita penasaran juga deh Mo. Kesibukan saya sebagai Romo ya, ini kan masa pandemi COVID, eh, tidak bisa memberikan pelayanan secara apa kehadiran, secara jasmani, secara sapaan langsung begitu. Ya, mm-mm. Eh, betul bahwa wabah ini banyak sekali membatasi, mengurangi interaksi kita secara fisik dengan orang lain. So, Ya, apa yang saya lakukan itu mm-mm, begini, kami para Romo itu kan sudah terbiasa nih hidup teratur ya. Hidup mm-mm. teratur, bangun pagi, berdoa, Ya, meditasi, baca kitab suci, kemudian ya, menulis.
menulis refleksi ya, artinya seperti itu. Kemudian saya juga membuat audiobook gitu ya kan. Iya. Jadi buku yang saya bacakan lalu direkam dalam bentuk MP3 lalu Mm-mm. dibagikan kepada umat yang ada di sini, Mm-mm. apa di dikaitkan, dibuat attachmentnya juga ke ini, ke Anchor FM, ya kan. Oke, oke. Jadi siapapun Mm. yang mau mendengarkan bisa memilih bacaan bagian-bagian yang saya bacakan gitu. Lalu Oke. hal lain yang saya lakukan adalah saya tidak pernah lepas dari yang namanya musik itu ya. Iya, Mo. Iya, baik itu ngulik lagu maupun main gitar gitu. Itu itu bagi saya kewajiban kewajiban rutin setiap hari. Iya, sudah Iya, hobi sama Mo ya. iya. Lalu hal lain lagi kalau misalnya masih ada waktu, ini saya itu kan hobi nonton ya. Iya. Ya, nah, makanya cari film-film yang bermutu aja di Netflix atau di Oh gitu. internet gitu ya. Oke, sama berarti kita mau. Iya, Iya, tapi bukan bukan hanya asal nonton, ya kan? iya betul. Harus tetap Dari dipilah ya, Mo. dari Mm-mm. setelah nonton membuat catatan. Oh, Jadi apa sih yang aku tonton tadi? Terus maknanya apa? Pesan moralnya apa? Gitu. mm. Jadi kalau nonton Oh, dengan cara seperti itu iya, akan Mo. nempel terus. Filmnya itu berkesan terus gitu karena kita sendiri membuat suatu Hmm, apresiasi tertulis ya kan atas iya. film yang baru saja kita tonton tadi gitu. Hmm, Mm-mm. Itu hmm. sih model-model saya seperti itu. Iya, iya. Lalu hal lain yang sedikit saya lakukan itu saya suka berkebun. Oh, oke. Be- Berkebun tapi untuk tanaman hias. Oh, bukan bukan untuk tanaman yang apa produktif gitu ya, enggak, tapi untuk tanaman-tanaman hias itu ya, oke. itu yang saya Oke. lakukan. Dan yang tidak saya tinggalkan adalah olahraga, iya Nah, sip. itu. Pasti Mm-mm. ya, Mo ya. Itu untuk menunjang kesehatan Mo di saat kayak gini ya, Mo ya. Betul ya, tapi sulit juga ya menguruskan perut ini, kok lama sekali ya. Itu juga PR saya sih, Mo. Iya, mungkin Mm-mm. dari teman-teman nih para kaum rebahan ya, yang malas Mm-mm. olahraga, ini Romo Cayo aja olahraga loh. Kita harus Iya. ikutin nih. Kita Mm-mm. jangan sampai kalah nih sama Romo nih. Mantap Mo, olahraga thank you. olahraga yang low impact ya, artinya mengingat usia kayak gitu kan, saya nggak bisa lagi olahraga yang penuh dengan gerak dan perubahan kecepatan yang mendadak gitu. Maka saya Oh, oke. suka sekali dengan stretching, Mm-mm. lalu lajin, Mm-mm. cikung, cikung tahu ya? Cikung itu Apa hampir itu? dekat dengan tai Oh, chi. Tai Chi. Oh, Tai Chi. Oke, oke. Tahu Mo. Tapi cikung itu statis. Hmm, Kalau tai chi kan bergerak ya. Kalau cikung itu ya. hanya statis, diam di tempat. Lalu Hmm. saya juga melakukan very simple yoga. Ya udah. Iya, Yang simple ya Mo ya. yang simple gitu. Tapi Oke, yang oke. jelas setiap hari pasti berkeringat itu. Hmm, oke, bener Mm-mm. kok. Yang penting gerak ya Mo ya. Iya, Oke, thank you banget Roma sharingnya makasih. teman-teman Iya, yang penasaran. Nah itu Romo gitu-gitu juga banyak ya mau kegiatannya. Nggak hanya kayak iya. kita kaum rebahan cuman tidur bangun ya kan. Ya kita harus Mm-mm. melakukan hal positif juga ya Mo selama PSBB ini ya Mo. Iya. Oke, Mm-mm. teman-teman yang mungkin belum tahu nih Romo kita ini
mungkin kalau yang satu gereja ya sama Romo paroki mungkin tahu. Jadi kalau teman-teman yang hadir hari ini belum tahu, ini Romo Cahyo kita ini bertugas di salah satu gereja paroki di Tangerang. Itu gereja paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda paroki Tangerang gitu. Jadi Romo sebagai salah satu Romo paroki di sana gitu. Nama lengkapnya Romo itu Benediktus Cahyo Kristanto SJ, betul ya Mo ya? Nggak salah kan aku? Iya, Iya, ya, jadi teman-teman betul. yang mungkin nggak tahu nih nama lengkap Romo, waduh, harus tahu nih. Benediktus Cahyo Kristanto SJ, Kak. SC. Oke, Ya. SJ. Oke, sekarang masuk ke tema nih Mo, ke materi hari ini yang kita mau bahas. Nah, Ya. ini Mo ah, yang kita mau bahas kan tadi tentang Bismart netizen ya Mo ya. Jadi selama pandemi ini kan pasti kita tidak lepas dari gadget, tidak lepas dari penggunaan media sosial atau apapun ya Mo yang sifatnya itu adalah online gitu. Karena semua kegiatan kita pasti sekarang kita banyak menggunakan online gitu ya, media online gitu. Nah, menurut Romo nih perspektif Romo secara pribadi ya Mo ya tentang penggunaan media sosial saat ini gitu ya, penggunaan gadget terutama juga untuk anak-anak muda nih Mo ya. Seberapa ya. penting gitu Mo? Apa namanya menurut Romo gitu. Mm-mm. Oh ya, Lucy, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Iya Mo? pembicara pembicara dua pertemuan sebelumnya. Iya Mo? Siapa itu? Ci Felicia Yose Iya, si Yose, dan Ci Gracia Verlita. Iya, betul Mo. Cici atau ibu mereka? Cici Mo. Iya, Cici. terima kasih ya, Mm, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita Iya, semua. Mm-mm. betul Mo. Nah, tentang kebutuhan kita akan internet atau sebut saja sebagai teknologi digital saat ini, digital gitu ya. Iya Mo. Itu mau nggak mau merupakan suatu kebutuhan untuk saat ini. Dan semua aspek kayaknya melibatkan teknologi digital. Jadi nggak pandang bulu, saya dari generasi apa? Saya itu generasi apa ya, Bu ya? Generasi X ya kayaknya. Dari si X. Lucy generasi apa, Lus? Saya milenial Mo. Milenial. Iya, Woi. masih Tapi milenial setelah Mo. milenial ada lagi kan? Setelah Iya milenial ada itu generasi apa namanya? X, Generasi Z. Z, Ya, Z ya Mo ya, ah, Z ya. ya, Z. Kok X sih Mo? Salah saya. iya. Jadi apapun generasinya yang hidup saat ini pasti Mm-mm. merasakan kehadiran internet. Tapi Oke. kemudian memang terbentuk dari karakter tadi generasi antar generasi yang berbeda-beda itulah. Mm-mm. Maka bagi saya cara penggunaannya pun juga berbeda-beda. Mungkin yang segenerasi dengan Lucy ya, generasi milenial, wah mau nggak mau betul-betul eh, lekat gitu ya dengan gadget dan sebagainya. Tapi untuk saya dan Mm-mm. generasi saya itu biasanya melihat keperluannya. Keperluannya untuk apa dulu? Baru kalau misalnya ada sesuatu yang mau dilakukan dengan internet, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, Instagram, Telegram, maka baru akan dilakukan gitu ya. Saya punya itu akun Facebook, Mm-mm. Mm-mm. Instagram gitu, tapi nggak pernah aktif. Oh, oke. Iya. Dulu pernah aktif sekali, tapi Ah, kemudian begini ada masa di mm-mm. mana saya merasa, waduh, waktuku terbuang banyak gitu ya. Mm-mm. Waktuku terbuang banyak untuk dihabiskan di depan layar gitu kan. Sementara waktu untuk Tuhan, untuk diri sendiri dan untuk sesama menjadi amat berkurang gitu. Terutama karena kami para Romo itu terbiasa menulis refleksi gitu ya. Oke. Jadi Mm-mm. jadi bagi kami mungkin lebih penting menulis refleksi, menulis renungan, menulis homili, menulis khotbah di depan layar komputer daripada
berinteraksi sosial lewat media sosial yang ada di internet. Itu Lucy yang bisa saya jawab. Jadi mau nggak mau memang kita pakai itu ya, kita pakai, tapi intensitasnya yang berbeda-beda. Itu. Oh, oke. Iya, Bro. Berarti intinya harus ada penguasaan diri ya, Mo ya, dalam kita menggunakan Iya, media sosial ini juga ya. iya, Penting tapi harus ada intensinya, Mo ya. Harus ada batasnya, begitu ya, Mo ya. Oke, iya. oke. Nah, Mo, berkaitan dengan penggunaan media sosial juga nih, Mo. Ini kan kita juga pasti juga tidak luput ya, Mo, dari namanya penyebaran berita-berita yang palsu ya, yang hoax gitu, Mo, kita sebutnya ya sekarang. Nah, kita pasti kan terutama ini anak muda sih, Mo, yang pasti mengalami ini juga. Tapi juga nggak luput dari bukan orang-orang biasa juga sih. Yang Iya, bagaimana ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak susah untuk memilah informasi, akhirnya kita justru menyebarkan informasi hoax itu ke banyak orang gitu kan. Yang negatif ini utama, Mo. Nah, dari gereja sendiri, Mo, ada nggak sih, Mo, mungkin peran khususnya gitu atau untuk menanggapi atau menyikapi penyebaran berita hoax gitu, Mo, iya. dari gereja Katolik sendiri? Kalau ini saya mau melihat pandangan Paus Fransiskus ya. Iya, Mo. Ini paus kita itu amat terbuka terhadap teknologi. Jadi Iya. Paus Fransiskus itu mengatakan internet itu sebagai hadiah dari Tuhan, Mm. tetapi internet justru bisa membuat orang terisolasi satu sama lainnya. Ya, Ya, betul, Mo. jadi satu sisi dilihat itu sebagai hadiah, sisi yang lain dikatakan, hati-hati loh. Semakin kita memilih salah satu, maka kita akan terpisah dari relasi yang ada. Ya kan? Kita malah meninggalkan relasi-relasi yang sebelumnya sudah terbangun. Nah, dari gereja sendiri Ya. itu melihat begini loh, dunia digital, jaringan, Mm. internet itu sebenarnya sebagai suatu sarana. Jadi tidak serta-merta. Dan bahkan itu salah ya kalau ditolak ya. Ya. Tidak. Ya. Dunianya sudah berubah ini, Lus. Ya, Jadi mau betul. nggak mau kita pakai sarana itu, Mm. dengan kata-kata rohani, waduh, dengan kata-kata Ya. spiritual. Kita mau menginjili dunia melalui sarana internet itu. Saya Mm. tuh suka melihat begini, ada orang yang menulis entah itu status, entah itu komen, baik di Ya, Mo. Facebook, Instagram, ataupun di status WA-nya itu menggunakan kalimat-kalimat ayat-ayat kitab suci. Ya, betul, Mo. Nah, Ada Mo nah kayak bagi gitu. saya itu ini Mm. menarik ya. Ini Mm-mm. menarik daripada dia ngumbar, mengumbar atau curhat perasaannya di dunia medsos, lebih baik Mm. adalah tadi ayat-ayat kitab suci atau kalau mau lebih manis sedikit ditambah dengan refleksi gitu ya. Refleksi Ya. singkat satu atau dua kata. Nah, bagi saya itu amat membangun dan Ya. berarti dengan demikian kita bisa menggunakan internet ini sebagai sarana untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu. Ya. Jadi Betul. pandangan gereja dalam hal ini amat positif. Amat Ya. positif karena internet dipandang sebagai sarana atau metode supaya kita bisa mewartakan Injil Kerajaan Allah itu lebih baik dan lebih efektif lagi. Itu. Ya, ya, betul, Mo. Betul, Mo. Daripada kita curhat-curhat yang nggak jelas ya, Mo ya, di media Betul. sosial, kemudian kita sharing firman ya, Mo ya. Jadi justru Nah, itu malah dia. Betul. saling menguatkan ya, Mo. Betul, Betul, betul. itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ada nggak tips dari Romo juga, Mo? Tadi kalau untuk menanggapi kita dapat berita hoax nih, misalkan kan banyak kan ya, Mo ya, di grup WhatsApp mungkin ya, Mo, paling sering. Terus Ya, kan ya. dari media sosial lainnya, nih kita suka dapat BC atau broadcast message yang kadang kita nggak tahu asal dari mana gitu kan ya, Mo. Itu bener apa enggak gitu ya, Mo. Nah, ini kan gampang nih kita sebagai pengguna juga terlalu mudah untuk men-share itu tanpa melihat itu sumber dari mana gitu. Ada nggak mau tips dari Romo untuk kita mungkin lebih aware gitu mau untuk melihat informasi itu perlu di-share atau tidak atau perlu Iya. dikomentar atau tidak gitu, Mo? Mm-mm.
Kalau nggak yakin terhadap suatu informasi, Iya, Mo. maka lebih baik eh, take a pause, artinya berhenti sejenak, jangan langsung mem-forward, tetapi Mm-mm. lebih baik cross check dulu. Cross check ke Hmm. teman, ya kan? Ke teman yang kita percaya. Saya dapat berita ini, benar atau enggak? Kalau Oke. memang tidak benar, ya sudah selesai. Artinya kalau tidak di forward pun juga nggak ada ruginya. Nothing tulus bagi kita, ya kan? Jadi lebih Iya. baik berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu untuk menimbang-nimbang gitu kan ya. Ini bermanfaat atau enggak sih? Ini perlu atau enggak sih? Ini membahayakan atau enggak sih? Ini membuat Oke. suasana nanti menjadi kacau atau enggak sih? Ini Hmm. menyinggung Sarah atau tidak? Nah, ini Oke. merendahkan orang lain atau tidak? Nah, kayak gitu. Oh, iya, iya. Hmm. Jadi sebelum cross check kepada teman atau kepada orang yang kita percaya, dari dalam diri sendiri kita sebenarnya sudah harus banyak Hmm. kriteria-kriteria tentang informasi yang kita terima itu. Jadi tidak ditelan mentah, ya kan? Iya. Karena apa? Efeknya adalah Mm-mm. sekali Iya, Mo. kita memforward tanpa suatu pertimbangan, dan ternyata beritanya itu suatu hoax yang menimbulkan bencana Iya, atau Mo. malapetaka bagi orang lain, Mm-mm. maka itu sudah nggak bisa ditarik lagi. Hmm. Termasuk ditarik dengan ucapan niat baik untuk minta maaf, sudah nggak bisa, Lucy. Oke. Iya, Karena betul. apa? Malapetaka sudah terjadi karena hoax tadi kita forward, kita teruskan pada orang lain. Iya. Artinya dengan demikian kita mau tidak mau harus ingat bahwa jempol kita ini, jempol dua jempol ini Iya, Mo. punya tanggung jawab, punya etika moral. Jadi bukan Hmm. hanya asal pencet, tidak, tetapi ada tanggung jawab dan moralitas di belakangnya yang perlu kita pertimbangkan. Itu. Iya, Sebab Mo. kalau sudah terjadi suatu bencana, suatu malapetaka, Iya, Mo. waduh, itu artinya kita merusak tatanan. Itu dia. Itu sih Hmm. kalau dari saya. Iya, Hmm. Mo. Intinya sudah terlanjur ya, Mo ya. Berarti kita Iya, betul. menyesalinya nanti dan kita tidak bisa mengulang lagi kan, Mo, apa yang sudah kita share gitu ya, Mo. Dan yang menyesal bukan hanya kita, tapi banyak orang Mm-mm. lain lagi yang dirugikan dengan Mm-mm. tindakan kita yang tidak aware tadi, Iya, tidak iya. waspada gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Itu. Berarti kita nggak boleh malas ya, Mo. Itu penting juga, Mo. Nggak boleh malas untuk cari tahu dan tanya ini sumber dari mana seperti itu, Mo ya. Iya, Oke, minimal oke. berhenti sejenak lah. Nggak usah di Iya, forward, berhenti iya. gitu. Kalau nggak yakin langsung delete Oh, iya bener, gitu. Mo. Kadang kita terlalu kepo Heeh. sih, Mo. Terlalu kepo, ini udah yakin bener ya, udah langsung share aja gitu, Iya. Mo ya. Nah, itu yang Mm-mm. nggak boleh ya, Mo ya. Oke, terima kasih Iya. Romo untuk tipsnya. Tuh, Iya. teman-teman, Mm-mm. kita harus hati-hati ya untuk media sosial ini dan menyebarkan berita-berita hoax nih. Terus, Romo, kalau kita mau serempet juga nih, Mo, dengan tadi kan Romo sempat ngomong tentang pendapat Paus Fransiskus ya, Mo ya. Iya. Bagaimana dia juga terbuka dan dia juga punya Instagram malah, Mo ya. Sama kayak Romo Iya. nih, punya Mm-mm. Instagram. Nah, berarti kan Tapi Paus Bapak punya adminnya loh. punya admin ya? Iya, bener lah. Kalau saya nggak punya admin, Aduh, coba dong dicari mau siapa tahu nanti follower Romo jadi Mm-mm. meningkat kan lumayan mau itu di endorse mau jangan Nggak kuat jangan bayar gitu. admin. Iya ya. Nah, berarti kan Bapak Suci kita nih Paus Fransiskus kan juga sangat open untuk ini ya mau tadi Romo juga sudah bilang ya mau. Nah, saya Ya. tertarik mau dengan kata-kata apa salah satu pesan Paus Fransiskus mau ya di Hari Komunikasi Sedunia yang diadakan di tanggal 24 Hmm. Mei yang lalu ya mau. Iya. Bagaimana dia banyak berpesan tentang hidup itu adalah sebuah cerita mau. Nah, mungkin Romo bisa kasih kita sedikit apa sih pesan maksud dari pesan Bapak Paus kalau kita kaitkan dengan penggunaan media sosial ini Mo? Eh, Paus itu mengatakan pada kita bahwa hidup menjadi cerita kalau Iya, Mo. ada keteladanan
yang kita lakukan. Cerita itu adalah sebuah cara untuk melengkapi kerapuhan atau keterbatasan kita manusia. Itu. Lalu, coba lihat begini. Ini contoh yang paling mudah bagi kita ya untuk melihat. Sebelum dipanggil Petrus, siapa namanya murid Yesus ini? Simon, ya kan? Iya, Mo. Petrus artinya apa? Batu karang, ya kan? Batu karang itu maksudnya apa? Kuat, tidak tergoyahkan. Cerita atau kisah itu mulai dibangun oleh Yesus untuk Simon. Tapi coba lihat dalam waktu 3 tahun bersama dengan Yesus, apa yang dilakukan Simon Petrus? Aduh, Simon Petrus itu orang yang sangat meledak-ledak, ya kan? Berpikirnya nanti, yang penting tindakan dulu. Di antara murid Yesus yang paling sering diomelin, bukannya dimarahin ya, tapi diomelin, bahasanya lebih enak. Diomelin oleh Yesus adalah Simon Petrus. Gitu. Aneh bukan? Yesus memanggil dia Petrus, tapi karakter selama 3 tahun itu belum menunjukkan Simon yang sebenarnya. Tapi ini berbeda. Simon Petrus itu mengalami titik baliknya ketika satu, dia menyangkal Yesus 3 kali, dan yang kedua, dia ditanya Yesus juga 3 kali, apakah engkau mencintai aku? Iya. Ya. Lalu pada saat Yesus sudah naik ke surga, ya kan? Pada saat Roh Kudus sudah dicurahkan, lihat sekarang, Petrus menjadi pemimpin para rasul untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Baru yang namanya Petrus itu baru terbentuk ketika Yesusnya sudah nggak bersama-sama dengan Petrus. Nah, itu artinya apa? Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang mau ditanamkan terus-menerus kepada sosok pribadi ini. Dan proses menanamkan cerita ini kan butuh waktu. 3 tahun tuh bukan waktu yang cepat loh. Iya, betul. Ya kan? 3 tahun bersama orang yang amat menjengkelkan. Aduh, kok orang ini kok nggak mudeng-mudeng gitu kan ya? Orang ini kok ya nggak paham-paham apa yang aku lakukan gitu kan? Jadi Yesus tuh gemes sendiri loh, gemes banget gitu kan? Sabar ya, Mo ya. Iya. Tapi lihat bahwa setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, semua rasul menjadi orang-orang yang handal. Itu karena apa? Ada kisah, ada cerita yang memang mau dibuat Yesus untuk para rasul ini. Itu. Jadi sebenarnya pesan Bapak Paus itu mau mengatakan seperti itu. Kalau mau membuat cerita yang baik untuk orang lain, itu berarti kita menciptakan kehidupan yang baru. Wah, ini keren loh ya. Iya, Mo. Keren, Mo ya. Cuma berat jalankannya, Mo ya. Berat. Iya. Ini contoh yang paling mudah deh, Lucy. Misalnya ya, ada teman yang mendapat stigma dari teman-teman yang lain. Bodoh ya, dia itu bodoh gitu kan. Terus dia mempercayai stigma itu sebagai sebuah kisah atau cerita untuk hidupnya, dan itu masuk bawah sadarnya. Maka itu sampai kapanpun akan menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi berbeda misalnya dengan teman atau bapak ibu guru atau orang tua yang selalu membesarkan hati anaknya. Ayo, kamu pasti bisa. Iya, Mo. Kamu pasti bisa dan kamu pasti mampu menguasai situasi seperti ini. Ya, jangan pernah menyerah. Lihat ini. Ini kisah mulai dibangun. Dan walaupun secara secara budi, secara pikiran
secara fisik kelihatannya terbatas, tetapi karena terus diberi kata-kata yang positif, semangat, pemberdayaan diri, maka si anak membawanya dalam bawah sadarnya dan ia menjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kisah atau cerita itu menciptakan kehidupan bagi kita. Oh, Iya. iya, betul, Mo. Hal-hal yang paling sederhana di dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Oke, Mo. Berarti kalau kita mau kaitkan dengan kita juga bermedia sosial dan berkomentar, berarti juga bisa dikaitkan bahwa kita juga harus hati-hati ya, Mo, ya, dalam berkata-kata gitu ya, Mo, dalam betul. berkomentar. Jadi kan jangan sampai kita memberikan justru kesan cerita yang jelek ya, Mo, untuk orang lain dengan apa yang kita ungkapkan di media sosial gitu ya, Mo. Iya, karena statement kita itu bisa membunuh karakter seseorang. Nah, wah, itu dia, ya kan? Daripada kita membunuh karakter seseorang, lebih baik kita membangun atau menciptakan karakter seseorang. Ya. Jadi memang lebih baik memuji daripada mencemooh, lebih baik membesarkan hati daripada kita mengejek atau menghina. Itu. Ya. Betul. Terus ini ada tips, Lus. Iya, kalau misalnya di media sosial, pertama-tama ya jangan mudah mengumbar suasana hati, ya. Mengumbar apa yang dialami di dunia media sosial. Hati-hati itu. Terus kalau memang ada yang menghina kita di medsos, udah nggak usah di komen, ya. Tetapi lihat begini, mari mengembangkan sikap BA atau EGP. Kalau EGP pasti tahu ya. Iya, tahu, Mo. Emang yang gue pikirin. Ya, kalau BA itu bodoh amat. Bodoh amat. Iya, gitu. Pasti, Lucy, ada orang atau kelompok orang yang tidak setuju dengan kita, itu adalah hal yang wajar. Ya kan? Dari 12 murid Yesus, ada satu yang berkhianat. Berkhianat, betul. Nah, iya kan? Jadi itu berapa persen itu? Misalnya kita punya teman kita 100. Nggak mungkin 100 semuanya itu suka, setuju, mendukung kita. Pasti ada at least 10 sampai 20 orang itu yang nggak setuju. Bahkan ada 5 yang katakanlah membenci kita, membenci setengah mati, padahal kita nggak melakukan apa-apa. Nah itu. Kalau kita sadar akan situasi ini, berarti kita itu akan menjadi pribadi yang lentur, ya kan? Nggak mudah baper. Iya, nggak mudah baper. Ketika dikomentari yang negatif, kemudian kita merasa patah semangat. Menurut saya nggak perlu gitu ya. Iya. Dan ini juga bisa terjadi di pelayanan loh ya. Betul, Mo. Kita sudah lakukan yang terbaik. Waduh. Tenaga, pikiran, apalagi waktu, uang juga, Mo. Nah, gitu. Masih ada yang nyinyir. Ayo. Waduh, betul. Itu kan satu hal kebangetan, tetapi jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti pada oh Tuhan, tidak ada yang berterima kasih untuk pelayanan ini, jangan seperti itu. Ya, buat atau ciptakan ruang bodoh amat. Buat ciptakan ruang EGP gitu, supaya kita lentur bahwa memang ada banyak orang seperti ini di sekitar kita. Bukan hanya yang seiman, tetapi yang tidak seiman pun juga seperti itu. Itu dia. Nanti kita akan menjadi lebih dewasa dan bisa mengalir dalam kehidupan ini dengan ringan gitu ya. Jadi tidak mudah dicengkeram oleh rasa perasaan tadi, sensi, baper, dan seterusnya. Itu. Iya, betul, Mo. Betul. Iya. Terima kasih, Mo, tips ya bagi teman-teman yang baper nih. Harus pegang kata-kata Romo EGP ya, emang gue pikirin. Iya. Nih,
Saya ingatkan juga mau bagi teman-teman juga nih seperti yang sesi sebelumnya kita kan akan buka Q&A ya. Nanti pada selesai Romo sharing nanti kita akan ada Q&A bagi teman-teman yang mau tanya boleh DM ke Instagram kita PDOMPKK Sanmar. Nanti mau tanya apa nih tentang Romo, tentang tema hari ini. Nanti Romo bisa bantu seperti itu ya. Oke, lanjut lagi Mo. Tadi berkaitan dengan berarti kalau Romo tadi cerita tentang itu juga kita boleh kaitkan juga Mo kalau beberapa sesi sebelumnya kan ya Mo ya. Kan ada Iya, kasus kita bahas tentang bullying ya Mo. Gitu. iya, iya. Tentang kecanduan media sosial juga kita bahas kemarin. Itu dari Hmm, narasumber yang sudah ahli dalam bidang itu mengenai dari segi psikolog juga ya membahas kenapa orang bisa melakukan bullying dan kenapa orang bisa kecanduan bullying dan dampaknya apa. Nah, dari Romo sendiri mau untuk menanggapi ini ya Mo ya, atau mungkin Romo ada pengalaman pribadi nggak nih Mo untuk kasus bullying misalnya atau kecanduan itu, ke apa yang perlu kita lakukan Mo? kalau zaman saya bullyingnya bukan bukan cyberbullying, bukan. Bukan Mo? Jadi bukan bullying di media sosial, benar secara Oh, fisik ya yang oh terjadi loh ya. fisikal. Oke. Zaman SMP SMA gitu ya. Tapi Iya. saya tipe orang yang berani melawan bullying. Supaya Oke. apa? Tidak terjadi berkelanjutan gitu kan. Oke. Dan sebagai anak muda, waduh, SMP, SMA kan masih penuh semangat gitu kan. Iya Mo. Kalau ada kelompok yang membuli, akan saya balas Oh, gitu. oke. Iya, mohon Hmm. maaf ya, saya waktu itu masih berandal gitu ya. Eh, Kalau sekarang kan udah bertobat gitu ya. Sudah bertambah. Oke. Jadi waktu itu adalah yang berlaku adalah hukum mata, gigi Waduh, ganti ganti gigi. gigi. Oke. Iya, serem kan kalau kayak gitu. Iya. Tapi tapi saya lakukan karena apa? Saya di Mm-mm. dijahati duluan. Saya disakiti lebih dulu. Jadi yang Oke. saya lakukan adalah sebagai sebuah cara untuk membela diri dan menunjukkan bahwa bullying itu harus dihentikan. Gitu. Ya, Lucy Oke. namanya anak Iya. laki-laki suka berantem gitulah. Itu hal yang Iya. wajar. Wajar ya, Bono. Betul, Mo. Dan eh, sebenarnya gini, kalau zaman dulu kasusnya adalah belum ada internet digital gitu ya, masih bully Heeh. secara fisik. Heeh. Tapi sekarang ketika terjadi cyberbullying, itu prinsipnya hampir sama. Bullying terjadi karena orang tidak bisa menerima perbedaan, orang Mm-mm. tidak bisa menerima kelemahan orang lain sebagaimana adanya. Oke. Lalu orang yang melakukan bully itu merasa lebih Oke. superior daripada orang yang menjadi korban. Itu. Mm-mm. Jadi maka dia mempunyai seolah-olah memiliki hak untuk menghakimi orang lain menurut Oke. cara pandangnya sendiri. Sendiri. Oke. Dan itu membahayakan. Ya, Oke. itu sangat membahayakan karena eh, sebagai manusia martabat kita sama, ya kan? Mm-mm. Sebagai manusia kita punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Iya. ada orang yang merasa superior, merasa berhak Mm. menghakimi, merasa berhak menyalah-nyalahkan orang lain, gitu. Iya. Hmm. Dan mm, memang kemudian eh, ini harus di stop, harus dihentikan. Makanya kan Iya. ada undang-undang ITE itu ya, kalau nggak salah. Iya. Betul, Mo. Heeh. Sejak tahun 2008 itu mengatur hal-hal seperti ini. Gitu. Oke. Oke. Bapak Presiden kita aja dibully terus loh, Lucy. Iya, Iya, betul, Mo. itu Betul. kan. Iya. Sangat Itu miris ya, Mo kalau ya. misalnya, iya, Mm-mm. miris-miris sekali. Orang yang baik seperti itu, ya kan, yang sudah banyak berkorban bagi orang lain pun Mm-mm. masih menerima bullying seperti itu.
Nah, ini adalah wajah realistis ya. Wajah Iya, Mo. realistis dari dunia virtual, dari dunia maya, yang sekaligus juga perwakilan dari dunia nyata. Bahwa Iya, memang orang atau manusia itu banyak ragamnya gitu. iya. Itu Hmm. itu pendapat saya ya, Usi. Iya, betul, Mo. Terima kasih, Mo. Jadi nggak mudah ya, Mo ya. Maksudnya kita hidup di zaman yang sekarang sudah canggih, ya kan? Kalau positifnya adalah segala sesuatu dipermudahkan ya, Mo. Karena Iya, semua betul. sudah online, semua sudah berjalan dengan semua digital gitu ya, Mo ya. Cuma negatifnya itu kalau kita tidak punya kasarnya idealis juga ya, Mo, tidak punya prinsip dan pegangan yang kuat tentang bagaimana kita menggunakan media itu dengan baik, justru kita malah menjadi pribadi yang justru tadinya mungkin nggak tahu ya, Mo, maksudnya tadinya nggak Mm-mm. ikut-ikutan. Nah, ini yang Iya. seremnya ini adalah kita ikut-ikutan nih, Mo, ikut-ikutan yang tadinya punya apa mungkin dalam melihat sesuatu, mungkin tadi Romo bilang kalau Pak Presiden gitu ya, Mo. Tapi Mm-mm. kalau ngeliat orang berkomentar yang negatif, kita jadi mudah ikut-ikutan juga gitu, Mo. Nah, Mm-mm. kita sudah masuk ke Q&A nih, Mo. Sebentar ini Iya, ada yang masuk iya, pertanyaan, Mo. Boleh ya, Mo, nanti iya, bantu jawab ya, Mo. iya. Pertanyaannya ini, Mo. Nah, kira-kira, Mo, kalau kita ikut-ikutan nih, Mo, kayak kita berkomentar negatif di media sosial, terus kita nggak sengaja nih, Mo, menyebarkan berita hoax yang tadi, itu dosa nggak, Mo? Itu pertanyaan, Mo. Apa? Pertanyaannya itu dosa atau tidak gitu ya? Iya, Mo. Betul. Ini dosa nggak ya? Ini kayaknya banyak yang melakukan nih, Mo. Jadi mau tahu ini dosa nggak, Mo? Apa perlu pengakuan dosa gitu? Hmm. Aduh, itu kena ke perintah yang mana ya? Sebentar. Coba. Begini, dosa, ya kan? Dosa itu terjadi karena ada tiga hal dipenuhi. Tahu, mau, dan mampu. Oke. Itu. Mm-mm. Tahu, mau, dan Mau, mampu. Kita tahu mampu. bahwa itu salah, Mm-mm. tapi tetap dilakukan. Iya, Dan kita mau ikut-ikutan. iya, Dan mampu artinya apa? Itu kita lakukan dengan seluruh tindakan kita, termasuk dengan jempol kita. iya. Nah, berarti ini kan sudah kena ke sisi moralitas itu tadi. Tadi Mm-mm. di depan saya mengatakan, kalau terjadi suatu malapetaka, kalau terjadi suatu bencana, ya kan, Iya, eh, dari sikap kita yang abai, gitu kan ya, itu berarti kan nggak usah nunggu sampai terjadi malapetaka, dari awal saja itu sudah dosa, itu. mm. Karena kita sudah diberi akal budi hati nurani kita untuk mempertimbangkan dulu di pikiran dan di hati kita, tidak kita pakai, itu dia. Oke. Mm-mm. Maka lebih baik nggak usah dilanjutkan lagi lah yang kayak gitu, ya kan? Iya, betul, Uh, Mo ya. iya, Betul, betul. uh, Sudah menjawab ya, Mo, teman-teman semua. Mungkin iya, yang bertanya apakah itu dosa? Nah, itu bisa dipikirkan ya. Kalau merugikan orang lain ya pasti itu sudah suatu kesalahan mm-mm. ya, Mo. Iya, Oke. Oke, terus ada lagi nih, Mo. Nah, ini mungkin pertanyaannya kalau kita kaitkan dengan kasus yang marak terjadi ya, Mo ya, tentang isu-isu rasisme, Mo, terutama di Amerika. Nah, kalau ada isu-isu seperti itu, Mo, atau ada kejadian yang sedang marak seperti itu, nah, kita terutama anak muda nih, Mo ya, apa sarannya gitu, Mo? Kita boleh nggak sih ikut berkomentar, Mo, atau ikut intinya memberikan pendapat dalam menanggapi isu seperti itu, Mo, yang sedang marak terjadi, terutama di media sosial, Mo. Kalau menurut Romo mm-mm. sendiri, itu boleh nggak, Mo, kita berkomentar gitu, Mo? Begini, media sosial itu sebagai sumber sekaligus pasar ide dan informasi. Maka mana yang nyata, mana yang benar, mana yang salah kita sebenarnya tidak tahu. Itu. Dan jangan sampai
sesuatu yang diulang-ulang, diberitakan, repetisi gitu ya. Misalnya itu hoax. Itu karena sering diulang-ulang, menjadikan ini seolah-olah benar. Dan kita harus hati-hati. Ya. Ini kalau di dalam filsafat namanya post-truth. Jadi yang namanya kebohongan digembar-gemborkan terus-menerus. Orang hanya dicekoki dengan itu. Jadi orang nggak peduli yang benar yang mana, tapi percaya pada kebohongan itu. Dan ini sekarang marak terjadi di dunia media sosial. Saya hanya begini, merasa kita harus lebih berhati-hati. Harus berhati-hati dalam nimbrung, ikut-ikutan berkomentar gitu ya. Karena begini, kita masuk ke medsos itu ibarat kita masuk ke virtual crowd yang anonim, ya. Crowd, betul. Di sana ada banyak orang, ada banyak ide tumpang tindih satu sama lain. Lalu anonim. Orang bisa saja menggunakan akun yang palsu, bukan akunnya sendiri. Tetapi pokoknya ikut-ikutan nimbrung di situ. Jadi kan tuntutan moralitasnya nggak dapat gitu. Orang asal aja komen supaya membentuk suatu opini. Jadi entah opini itu menyesatkan atau benar, awal mulanya dari sana gitu. Jadi menurut saya lebih baik berhati-hati, ya kan? Mengambil sikap kritis itu tidak harus diekspresikan dengan membuat komen. Jadi kita tetap bisa bersikap kritis, misalnya mengadakan studi literatur secara pribadi. Wah, ini lebih keren lagi. Aku mau buat skripsi, waduh, istilah kayak gitu ya. Aku mau buat tulisan sepanjang misalnya 50 halaman yang membahas topik ini. Itu kan lebih mengasihkan daripada kita sekedar komen, ngikutin komen atas, komen selanjutnya, responnya, lalu kita nimbrung. Itu nggak asik. Jadi lebih baik sikap kritis kita itu, ya kan, kita buat sebagai sesuatu yang akademis gitulah. Ya kan? Kita tulis, kita telaah dengan berbagai sumber yang terpercaya gitu. Jadi pesan saya singkat saja, jangan terlalu mudah lah untuk mempercayai dan ikut-ikutan nimbrung. Ya. Lebih baik sikap kritis kita itu dilakukan dengan cara yang berbeda itu. Iya, betul Mo. Betul. Jadi bisa dibilang meskipun kita ada negara yang demokrasi ya Mo ya, kita bebas berpendapat, tapi di satu sisi kita juga tidak melupakan kita punya akal budi ya tadi Mo ya, kita diberikan akal budi dan hati nurani, kita harus punya critical thinking ya Mo ya, dalam menerima suatu berita gitu ya Mo, betul ya Mo ya? Oke. Jadi untuk teman-teman semua itu sudah menjawab ya pertanyaan yang tadi, jadi apakah boleh atau tidak? Yang akan Romo berikan saran adalah kita harus tetap berpikir kritis, kita harus cari dulu ya Mo ya, itu patut nggak kita komentari gitu ya. Oke Mo, ini sudah selesai, sudah sebentar lagi Mo. Mungkin Romo bisa kasih kita juga kesimpulan akhir nih Mo, maksudnya menanggapi dari yang pertama nih Mo tentang kasus bullying, terus juga tentang kecanduan media sosial, dan mungkin juga bagaimana di saat-saat seperti ini nih Mo ya, masih PSBB nih kan kita, bagaimana kita melakukan, mungkin Romo ada saran juga atau mungkin tips buat kita melakukan hal-hal yang positif selama PSBB ini, terutama anak-anak muda dalam menggunakan media sosial untuk bisa menjadi netizen yang lebih smart gitu Mo ya. Kesimpulan akhirnya Mo, boleh Mo, buat kita semua. Kesimpulan akhirnya, kok cepat banget ya Luz? Atau Romo mau sharing apa lagi boleh Mo? Gini, dunia medsos digital atau internet itu tadi kan saya menyinggung masalah moralitas, ya, kadang-kala sering kali dilupakan dalam dunia ini. Maka mau nggak mau kalau bicara tentang moralitas, kita bicara tentang norma
Oke. Bicara tentang norma, kita bicara tentang etiket. Oke. Ada sebutan netiquette, ya kan? Jadi bukan hanya netizen, tapi Netiquette. netiquette. Ya. Oke. Jadi kita punya etiket dalam berjejaring di dunia sosial. Dan kita tadi dari awal kan sudah membahas banyak etiket, ya kan? Seperti Oke. misalnya berhati-hati, tidak mudah mengumbar curhat di media sosial, tidak mudah berkomentar atas komentar, gitu kan? Tidak Oke. mudah berkomentar atas status seseorang, dan mungkin begini, sikap kritis tadi tidak harus diungkapkan dengan komen di media sosial. Buat sesuatu yang kreatif ya, buat sesuatu yang kreatif supaya memberdayakan diri kita sendiri, melejitkan potensi kita sendiri dengan sesuatu yang berbeda. Jangan ikut-ikutan mainstream. Wah, gitu. Ya kan? Betul kita menggunakan teknologi digital internet, tetapi tidak ikut-ikutan mainstream. Orang suka komen, kita ikutan komen, enggak. Oke, saya ambil jarak dari itu. Gitu kan. Orang suka upload status masakan atau makanan gitu ya. Enggak. Aku yang lain kalau gitu deh. Gitu ya. Tapi kecuali untuk promosi ya, Lus ya. Iya. Itu beda tujuan ya, kalau itu untuk untuk promosi. Betul. Yang pre-order kayak gitu ya. Oke lah. Iya. Itu malah bagus. Itu malah bagus. Menggunakan media sebagai sarana untuk pemasaran. Nah, itu jelas. Untuk bisnis ya, Mo. Iya. Yang bagi saya agak nggak pas itu begini, misalnya kita memberikan bantuan kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Terus dibuat acara, direkam. Direkam menjadi sebuah kisah. Dan di-upload di YouTube. Iya. Satu, ini bisa bermakna positif. Oke. Bahwa masih banyak orang yang memiliki hati untuk membantu orang lain. Tetapi sisi lain adalah acara ini bisa dilihat juga dari sisi yang berbeda, yaitu orang ini kok sombong banget ya, gitu kan? Ya betul, Mo. Nah, masa membantu orang lain aja harus direkam, umbar-umbar gitu ya, ujung-ujungnya supaya viewernya banyak, subscribernya banyak, dan dia dapat uang dari YouTube itu. Nah, gitu loh. Jadi kan sebenarnya kalau melihat internet saat ini ada banyak perspektif dan nggak hanya single mind gitu ya. Kita harus betul-betul ngerti cara menyikapi tontonan, kemudian berita, kemudian berbagai informasi lain lagi yang ada di internet untuk saat ini. Gitu. Iya, betul sekali, Romo. Gitu sih kalau dari saya. Iya, karena kan sekarang banyak sekali yang mau konten YouTube yang apalagi dalam masa seperti ini ya, Mo ya, begitu banyak orang berubah jadi YouTuber dadakan, Mo, untuk mencari kesempatan dalam kesempitan ini. Justru ini tantangan tersendiri ya, Bu ya, challenge buat kita juga sih untuk memilih konten-konten yang bisa kita tonton yang mengedukasi atau tidak, seperti itu, Mo ya. Iya, betul. Oke. Ini teman-teman, sayang sekali ini waktunya, nggak banyak ya, Mo, kita IG Live cuma 1 jam soalnya. Iya, 1 jam, oke. Kita sebentar lagi sudah mau selesai, Mo. Nanti untuk teman-teman semua, terima kasih. Untuk Romo juga, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya buat kita sharing yang sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk kita pribadi nih, anak-anak muda, di mana di era digital ini kita harus lebih jadi anak muda yang menjadi teladan ya, Mo, menjadi terang, justru bukan menjadi contoh yang tidak baik, malah merusak atau merugikan orang lain, terutama untuk negara kita ya, Mo ya. Jadi jadilah anak muda ya, Katolik yang penuh semangat, yang teladan yang itu ya, Mo ya, teladan kasarnya militan ya, Mo ya. Dimana kita bisa memberikan apa, Mo? Anak muda adalah wajah gereja. Ya, itu dia. Keren kan? Iya. Keren, itu sangat-sangat berat. Iya, itu dia tantangannya, Mo. Wajah gereja, betul, Mo. Wajah gereja. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka ditunjuk, dipilih Tuhan pada saat usia mereka masih
sangat Masih muda. muda. Itu Iya, dia. betul betul. Nah, Luar biasa, Mo. Sudah banyak inspirasi sebenarnya, Mo, ya. Tergantung iya. kita ya, Mo. Tergantung Iya, kita harus menjalankan semua tugas ini ya, Mo, sebagai anak muda. Oke, iya, teman-teman semua, ini kita IG Live hari ini sudah berakhir. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah join dari sesi yang pertama, sesi kedua, dan sampai sesi terakhir. Ini bersama dengan Romo Cahyo, sesi terakhir. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan nih ada ide atau masukan, kita mau ada IG Live lagi, tapi dengan topik yang berbeda, boleh kasih saran nih, masukan. Boleh DM ke Instagram kita. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya, kita akan adakan IG Live lagi dengan topik yang berbeda, yang pastinya di saat-saat pandemi ini kita juga pasti memberikan hal-hal yang bermanfaat. Semoga ya, Mo, ya, bermanfaat bagi iya. banyak orang gitu. Nah, untuk menutup Oke. IG Live hari ini, Mo, Ya, kita mohon berkat dari Romo Cahyo ya. dan doa penutup ya, Mo. Jadi kita Baik. semua bisa diberkati juga. Terima kasih juga nih, Mo, ya. Terima kasih banyak, Terima Mo, kasih. sudah membantu kita hari ini. Oke, Oke. kita doa sekarang. Iya, boleh, Mo. Oke, mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kesempatan berwawancara dan berwawan hati pada sore hari ini, di mana kami semua boleh belajar untuk menggunakan sarana-sarana yang ada di dunia ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami sedang menggunakan sarana internet, dunia medsos, dunia digital. Kami mohon semoga sarana-sarana ini dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya demi perkembangan diri kami dan juga perkembangan umat-Mu sehingga kerajaan-Mu di dunia ini semakin dimuliakan. Kami berdoa juga untuk situasi negara kami dan situasi seluruh dunia yang masih dilanda wabah COVID-19. Tuhan berkatilah para dokter, tenaga medis, perawat, sukarelawan, dan para ilmuwan yang bertugas di garda terdepan memikirkan dan mengupayakan penanggulangan wabah COVID-19 ini. Berkatilah juga saudara-saudari, teman-teman kami yang terdampak, yang kehidupannya amat terpengaruh dari wabah COVID-19 ini. Semoga kami selalu bergandengan tangan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan akhirnya Tuhan, berkatilah kami, anak-anak muda yang Engkau cintai, anak-anak muda yang menjadi wajah gereja-Mu saat ini, anak-anak muda yang terbuka untuk menerima tantangan di kemudian hari, sehingga nama-Mu semakin kami puji dan kami muliakan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kita semua, dimanapun kita berada, orang-orang yang kita cintai, mereka yang kita bawa dalam doa-doa kita, niat-niat baik kita, semangat dan komitmen kita untuk berperan serta menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik lagi, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak ya, Romo Cahyo. Semoga kita bisa ketemu ya, Mo. Ya. Tuhan berkati ya, Mo. Jaga kesehatan ya, Mo. Ya, oke, sip. Thank you. Jaga kesehatan, terima kasih, ya, terima kasih ya, teman-teman. Bye. Thank you, Romo. Ya, oke.